Halo guys, kali ini saya mau membahas, sebetulnya bukan bahas sih, saya mau unboxing barang yang saya belum tahu, saya dibelikan oleh Pak Putu. Saya belum tahu ini apa, katanya sih untuk mendukung konten kreatif di Starbike Garage. Selengkapnya kalian ikuti. Ya, selanjutnya itu keinginan kedua saya itu mobil Ford Mustang, tapi kayaknya agak besar juga. Jadi dan untuk YouTube sebetulnya saya mau beli kamera, tapi karena tabungan belum cukup untuk tabungan saya, tapi ya dia mendalui saya, jadi ya kayaknya sih kameranya sudah ada. Kita buka, terus dapat ini juga bersih, terus dapat dapat tas. Kita dapat tas. Ya. Mudah-mudahan dia beli sesuai dengan keinginan kamera yang saya mau ya guys. Terlihat dari dosnya sih ya Panasonic G7 Lumix. Wow, ini kamera yang saya mau guys. Ini kamera yang saya mau guys. Selama ini kamera Panasonic G7. Ini kamera sudah dari tahun lalu. Saya ngikutin reviewnya di YouTube. Saya pelajari tentang fotografi atau videografi juga, tapi tidak terlalu, maaf guys, motor. Tapi tidak terlalu apa sih yang kayak proper banget, tidak. Saya hanya mempelajari yang saya butuhkan seperti video, editing dan segalanya. Terus saya agak kaget juga sih sampai dapat ini. Jadi apa ya, sebelum kita membongkarnya, kayaknya nggak asik dilihat ya kan. Oke, betul, kayaknya ini memang kamera yang saya inginkan. Kita pertama dapat stripnya, gantungan kalau kita mau kemana-mana. Ini bonusnya ya Pak ya? Oh iya, thank you. Terus penampakan pertama kita dapat bill pembayaran. Terus saya boleh harganya berapa guys? Dengan bonus-bonusnya itu wow, Bapak mengeluarkan uang hampir 6.500.000 ya. Jadi 6.500.000 kurang sedikit. Terus ada garansinya. Terus dapet kartunya, wow, dapat memory card yang ini 16 GB, lumayan. Terus ini kitab-kitabnya juga ya. Plus CD dari Panasonic untuk kamera ini. Terus
ada chargernya, kabel charger. Terus ini charger juga untuk port chargernya. Oh ini baterainya guys, baterainya. Terus ini oh ya, ini untuk lensa kitnya. Saya sudah pelajari kamera ini dari tahun lalu guys, jadi ya karena berhubung kamera ini juga sebetulnya dia launching tahun 2015-2016 gitu, sudah lama. Hanya baru tahun lalu saya memang rencana mau beli kamera, hanya karena belum cuannya belum cukup. Jadi saya pelajari kamera bagaimana, atau bukan juga, saya pelajari banyak kamera karena saya harus tahu dulu nih kamera apa yang saya mau beli sebelum saya beli sembarang, karena kan gak bagus kalau kita beli asal aja, yang penting rekam video kan gak bagus juga. Nah oke. Selanjutnya ini ada kabel data. Terus bagusnya Lumix ini dia punya dua kabel cas guys. Ini yang untuk Indonesia, ini yang 3 mata. Oke, lanjut ini. Ini lensa kitnya. Lensa kitnya itu yang saya tahu dia 14-42 lensa bawaannya. Yes, benar. Hanya dia memang kecil, dia mirrorless guys. Dia mirrorless tapi bodinya itu masih berbentuk mirip seperti DSLR, tapi agak kecil dan agak kecil dari ukuran DSLR. Ini unitnya guys. Ini unit yang saya mau dari tahun lalu, tapi memang sih tahun lalu juga saya belum terlalu fasih dengan kamera ini. Kenapa saya pilih Lumix G7 ini dari Panasonic? Pertama, dia sudah 4K. Nah, dan memang dari review-review yang saya lihat di YouTube, recommended untuk YouTuber pemula, untuk yang mau memakai kamera ya. Bagusnya Panasonic Lumix karena G7, karena dia sudah mendukung beberapa hal yang waktu dia keluarnya tahun 2016an kayaknya itu, dia sudah mendukung 4K. 4K itu bukan hanya di video saja, tapi di fotonya juga ada 4K. Jadi ya agak menguntungkan bagi saya yang masih pemula. Yang saya suka itu lensanya ini articulated, maksudnya itu dia bisa terputar 180 derajat, terus bisa dibalik kayak begini, bisa selfie untuk kalau kita lagi outdoor, terus dilipat lagi atau diputar lagi kembali, terus ditutup lagi. Jadi lensanya itu agak tertolong dari gesekan-gesekan kalau kita kasih masuk ke dalam tas. Juga mendukung WiFi, terus 4K, terus lensanya dia ini dia tuh micro four Carter, jadi dia agak kecil dibandingkan kamera yang lain. Waduh, saya kayak kameramen handal padahal baru belajar guys. Jadi kalau semuanya ada salah-salah kata, tolong bantu saya komen di kolom komentar. Dia punya banyak tombol FN yang bisa saya custom. Pada tombol FN gampang mengoperasikan kamera ini. Terus dia ada beberapa kayak indikator bulat kayak gini, ada 4. Itu untuk di sebelah sini itu ada untuk foto, terus di sebelah sini untuk video. Ada opsinya juga untuk pasang mic. Kalau semuanya kan ya itu juga LCD-nya bisa ke samping, terus kita bisa pasang di sini nih mic-nya. Jadi tidak terlalu ribet dari sisi pemakaiannya gitu. Kalau semuanya ke depannya kita mau outdoor atau bagaimana, di sini bisa pasang mic. Kalaupun bukan mic juga bisa pasang flash eksternal dan flashnya. Terus dan keuntungan dari kamera ini, kita juga dapat ada port untuk mic. Terus di sebelah sini ada remote HDMI. Kamera ini sebenarnya saya sudah tahu spesifikasinya, hanya untuk ada di tangan saya ini baru guys. Jadi
Dan di bawah ini untuk baterai dan tempat tempat kartu memori. Terus apalagi ini tempat tripod di bawah. On off-nya ya bagus sih. Thank you Pak Putu sudah belikan saya. Oke, coba saya pasang ya guys. Oke, apakah pelajaran saya berguna? Oke, kita buka. Ini menurut ilmu fotografi merah dan merah. Oke, terus kita putar sampai bunyi. Terus kita buka ini. Nah, ini lensa kitnya guys. Lumayan lah, dia ringan. Kalau saya nggak salah yang saya nonton di video review YouTube, ini sama baterainya mana? Sama baterainya itu dia bobotnya sekitar setengah kilo, ringan. Jadi kalau orang yang pro memegang kamera ini mungkin dia bilang ini kameranya ringan. Terus ada memorinya, oh iya, wow, Bapak Putu beli di mana? Kayaknya lengkap sekali. Kita kembali lagi di bawah, masukkan kameranya sesuai gambar. Oke, terus kita tutup. Oke, kita coba on kan. Wow, ini lebih jernih. Selama ini dari awal video sampai video yang sebelumnya sampai video ini saya pakai HP itu Xiaomi S2 dan pengeditannya itu waktu tahun lalu saya dibelikan tablet. Jadi saya pakai tablet pengeditannya, dan sebelum ada tablet itu juga saya pengeditannya pakai HP juga. Jadi dari 60 berapa ya, 60-an, 64 atau 60-an lah ya sampai video ini itu saya masih pakai kamera handphone. Jadi ya untuk kalian yang masih berpikir bikin konten YouTube harus pakai kamera, tidak juga. Saya berawal dari HP dan baru beli kamera, dibelikan kamera itu sudah 50-an lebih video. Jadi saya bersyukur karena saya dibelikan gear ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih lebih kreatif lagi. Dalam seminggu mungkin bisa 2 kali kah atau 1 kali, semoga. Dan untuk kalian jangan ngebully ya, takutnya nanti Hera tahu nggak mengoperasikannya ya. Karena dari tahun lalu saya sudah pelajari kamera ini, jadi beberapa cara pengambilan video atau foto saya sudah mengerti, baik dari ISO ataupun shutter speed itu saya sebagian tahu karena saya sudah pelajari. Semoga kedepannya video Star by Garage lebih jernih daripada sebelumnya. Untuk Pak Putu terima kasih sudah memberikan hadiah Valentine. So romantis, tapi tidak pernah romantis. Oke, thank you untuk video unboxingnya. Maaf untuk kali ini tidak berhubungan dengan motor, tapi tetap berhubungan dengan kelanjutan konten motor kita untuk Star by Garage. Sebelum kalian nonton ke video selanjutnya, kalian subscribe, like channel ini, dan bantu saya share ke seluruh teman kalian. Oke, thank you for watching. Bye. 'Cause one of us is like